Di sini dikatakan ma wafaqal akla wafaqas syar'a wa ma wafaqas syar'a wafaqal akla. Apa-apa yang sesuai dengan akal maka itu sesuai dengan syariat, dan apa-apa yang sesuai dengan syariat itu sesuai dengan akal. Artinya syariat Islam itu idza aradna an natakallam, kalau kita itu ingin berbicara, berdakwah itu natakallam ala bisati syariah wa syar'i. Meskipun Nabi Muhammad itu sudah dipilih langsung secara khusus oleh Allah, fama kharaja an turi syar'i in wasafahu abdan lillah, tapi tetap Nabi Muhammad itu tidak keluar dari koridor kehambaan, tetap Allah sebut bi abdihi. وقل رب زدني علما رب زدني علما. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yaqulu Syekhuna Sidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu an. Guru kita Syekh Ahmad Tijani berkata, hina su'ila, ketika ditanya. Jadi ada yang bertanya kepada beliau, ayukadzibu angka, apakah engkau itu pernah dibohongin, atau mungkinkah ada yang membohongi engkau wahai Syekh Ahmad? Pertanyaan ini tentu setelah Syekh Ahmad itu masyhur dan banyak pengikutnya. Pertanyaan ini muncul tentunya setelah ketenaran Syekh Ahmad. Maka ada yang bertanya, apa mungkin ada orang yang mendustakan, mengatasnamakan panjenengan? Karena kalau sudah Syekh Ahmad bicara semuanya nunduk dan mengiya-iyakan. Tentunya hal ini pasti terjadi. Karena sampai ada bertanya seperti itu. Mengatasnamakan Syekh Ahmad, kemudian menyalahkan pihak lain. Mengatasnamakan Syekh Ahmad, lalu mengecam pihak lain. Katanya Syekh Ahmad begini, begini, begini. Apakah benar itu katanya Syekh Ahmad? Itu maksudnya. Ayukadzibu angka, mungkinkah ada yang bohong mengatasnamakan engkau wahai Syekh Ahmad? Gitu. Qala, ditanya seperti itu, Syekh Ahmad jawab, naam, oh iya. Artinya Syekh Ahmad tahu kalau banyak orang yang mengatasnamakan beliau dan menggunakan nama beliau, mengucapkan satu kalimat atau satu pendapat dan dinisbatkan kepada Syekh Ahmad. Ini dawuhnya Syekh Ahmad. Kalau sudah dawuhnya Syekh Ahmad, yang orang matur tapi nondu. Ongkuan tak bengal lah tanya ongkuan. Katanya Syekh Ahmad begini, 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 awas. Qala na'am. Iya, tentu ada. Walakin, tapi Syekh Ahmad memberikan antisipasi. Walakin, idza sami'tum anni syai'an fazinuhu bimizani syar'i fama wafaqa fa'malu bih wa ma khalafa fatrukuh. Dan ini menjadi pegangan bagi kita murid-muridnya Syekh Ahmad. Idza sami'tum anni syai'an, kalau kalian itu mendengarkan sesuatu dari aku, katanya. Jadi katanya Syekh Ahmad begini, begini. Kalau ada yang mengatakan sesuatu dari saya, kata Syekh Ahmad, fazinuhu bimizani syar'i, maka segeralah kalian timbang
apa yang diomongin orang itu, katanya Syekh Ahmad, bimizani syar'i, dengan neraca atau timbangan syariat. Fama wafaqo fa'malu bih. Maka jika apa yang dikatakan orang tersebut mengatasnamakan saya dan itu sesuai dengan ajaran syariat, fa'malu bih, lakukan itu. Terus wa ma khalafa fatruku. Namun jika hal tersebut bertentangan dengan syariat, fatruku, tinggalkan. Bukan sekedar jangan percaya, langsung tinggalkan. Bohong. Katanya Syekh Ahmad, yang afdol itu kita sholat akhir-akhir waktu. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan syariat. Bohong. Katanya Syekh Ahmad, baca sholawat itu lebih baik dari ngaji Al-Quran. Bohong. Katanya Syekh Ahmad, sholat berjemaah di imam yang bukan golongan Tijani gak afdol. Bohong. Langsung tegas. Katanya Syekh Ahmad, untuk menjaga kemurnian thariqah kita, gak boleh sholat Jumat di masjid yang mayoritas bukan Tijani. Bohong, langsung tinggalkan. Gak ada itu. Katanya Syekh Ahmad, kalau ada orang yang bukan Tijani, jangan dideketin, putus saja, tidak usah sering komunikasi. Bohong. Karena ajaran syariat itu adalah menjalin silaturahmi. Kalau kebalikannya memutus silaturahmi, kita wajib tegas. Bohong. Ini yang pertama. Idzan, kalau begitu, saya maknain seperti itu. Idza aradna an natakallam, kalau kita itu ingin berbicara, kalau kita ingin berpidato, berdakwah, itu natakallam ala bisatis syariah wa syar'i, maka kita itu harus berbicara, berdakwah, berkata, berlandaskan syariat dan aturan agama yang jelas. Huwal aslu fi kullil ulum wa ta'at. Berbicara dengan menggunakan dasar syariat dan hukum agama yang jelas merupakan dasar semua ilmu, wa ta'at dan ketaatan, wal wajibat dan kewajiban, min awamir wa min nawahi, baik yang berupa perintah ataupun larangan. Kalau katanya ajaran syariat, tidak boleh kita menghina orang, maka tidak benar kalau umpamanya di dalam thariqah Tijani mengatasnamakan Syekh Ahmad, nggak apa-apa menghina orang. Itu contoh. Nggak bisa. Kalau umpamanya di syariat dikatakan tabassumuka fi wajhika shadaqah, senyum kamu itu kepada saudara kamu merupakan sedekah, artinya perbanyak senyum, jangan cemberut terus. Maka jangan katakan ajaran Syekh Ahmad kalau umpamanya kebalikannya, kita harus cemberut dan sebagainya. Itu nggak bisa. Ini contohnya. Idza ittafaqna ala hada nasiru bisairil Qur'an was sunnah. Nah, kalau sudah kita sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad, nasiru bisairil Qur'an was sunnah, maka kita harus melandasi pembicaraan, kita harus berjalan di jalan di mana di sana berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Jadi keliru kalau umpamanya ada majlisnya thariqah Tijani, ada majlis ilmiah di dalam thariqah Tijani yang dibahas cuman khariqul adah, tapi nggak ada pembahasan tentang Al-Quran dan hadis.
Ngomong tapi yang dianukan tentang keutamaanku ini bisa terbang begini. Jangan begitu. Mungkin beliau ini sampai ngirim surat seperti ini karena melihat kecenderungan yang sekarang lagi marak di mana-mana, mengatasnamakan toriko. Tentu ini bukan dalam toriko Tijaniyah saja. Di banyak toriko rata-rata begitu. Kalau di dalam syariat tegas tidak boleh terlalu mengandalkan diri, tidak boleh terlalu membanggakan diri, merasa diri benar. Itu syariat. Maka haram juga kalau ada murid Thariqah Tijani terlalu membanggakan diri karena ketijaniannya, nggak boleh sombong. Ini saya Tijani. Wah itu bukan Tijani. Wah itu duluan saya masuk surga. Ini sebagai contoh. Al-Quran yaqulu fi haqqi nabihi alaihi salatu wassalam. Al-Quran menyebut dalam kemuliaan Rasulullah, Kul innama ana basyarun mislukum. Muhammad, katakan, innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya saya ini ya manusia seperti kalian. Rasulullah, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan kemuliaan Rasulullah dari seluruh makhluk. Tetap dibilang begitu sama Allah. Kul innama ana basarun mislukum. Bilang Muhammad, saya ini cuma manusia seperti kalian. Itu Rasulullah. Loh kok bisa-bisanya Ikhwan Tijani merasa lebih unggul dibandingkan yang bukan Tijani? Kalau Rasulullah saja suruh bilang, Kul innama ana basyarum mithlukum. Ini. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Dan aku diwahyukan bahwasanya Tuhan kalian itu adalah Tuhan yang esa. Kul, kata kul di sini, hadihi ainama wujidat wa dukirat fil Quran hiya amrun tablighun yakhussuhu huwa nafsuh. Kata kul, setiap kali kita melihat kata kul, kita baca, kita lihat, kita sebut kata kul di dalam Al-Quran, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul, termasuk sini, kul innama ana basurun mislukum. Semua kata-kata kul yang kita temukan di Al-Quran itu dikatakan amrun tablighun yakhussuhu huwa nafsuh. Itu tidak lain merupakan perintah yang harus disampaikan oleh Rasulullah melalui dirinya dan kepada yang lain. Allah untuk memperkenalkan zatnya sebagai Tuhan yang Maha Esa saja nyuruh Rasulullah, kul, katakan Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Padahal Allah Maha Mampu. Tapi Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah menjadi wasilah antara hamba dan Allah. Allah sangat mampu. Kalau umpamanya ketika Alves baru lahir, kemudian bukan yang dikatakan Allahu Ahad, bisa. Tapi enggak. Allah tidak mau Alves mengenal Allah secara langsung. Allah mau supaya Alves mengenal Allah. Allah mau supaya kita mengenal Allah melalui Rasulullah. Melalui Rasulullah. Atau demikian Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk bilang, saya ini tidak lain adalah manusia biasa seperti kalian. Itu maksudnya. Ada juga firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya di malam hari
minal masjidil haram, dari masjid haram ke masjid aqsa, alladzi barakna haulah, di mana tempat itu telah kami berkahi sekitarnya. Perhatikan, fahuna, maka di sini wa in kana qad urija bihi istifaan wajtibaan, meskipun Nabi Muhammad itu sudah dimi'rajkan oleh Allah istifaan wajtibaan, sebagai bentuk pilihan khusus dan kecintaan Allah kepada Rasulullah. Meskipun Nabi Muhammad itu sudah dipilih langsung secara khusus oleh Allah, fama kharaja an turi syar'i in wasofahu abdan lillah, tapi tetap Nabi Muhammad itu tidak keluar dari koridor kehambaan. Tetap Allah sebut bi abdihi, tetap Allah sebut sebagai hambaku, tetap disebut sebagai hambanya Allah. Tidak keluar Nabi Muhammad meskipun sudah dipilih secara khusus dan dimi'rajkan. Ini wa ma kharaja anil ubudiyah lillah ay annahu abdun lidzat wa laysa huwa dzat al haq ma anna laisa lillah dzat wa inna ma lahu asma wa sifat. Jadi meskipun Rasulullah sudah diberikan keistimewaan yang luar biasa, ini langsung Sidi Basir itu menyontohkan langsung Rasulullah. Ini Rasulullah, apalagi yang di bawahnya Rasulullah, termasuk juga Syekh Ahmad. Ini Rasulullah digitukan oleh Allah. Rasulullah dikatakan tidak keluar dari koridor kehambaan. Naam, laqad wasafahu rabbuhu alaihi salatu wassalam fi kitabih Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri ila akhiril ayat. Allahu nurus samawati wal ard, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ada juga yang memaknain Allah adalah zat yang menyinari langit dan bumi. Mathalu nurihi kamiskat. Nah, dalam tafsiran ini saya melihat tafsiran, banyak tafsiran itu kalau di sini Sidi Basir itu cenderung kepada penafsiran nurihi di sini maksudnya Rasulullah. Ada juga tafsiran yang lain, nuri di sini adalah cahayanya Allah, bukan spesifik kepada Rasulullah. Nah, ini sudah masalah furu, ini sudah nggak apa ikhtilaf, tapi tetap dalam koridor syariat. Artinya syariat tidak boleh sampai berbeda dengan apa yang sudah ada. Sidi Basir seolah-olah ingin mengatakan begini kepada kita. Syekh Ahmad itu adalah pemimpin thariqah, bukan ingin menegakkan syariat yang baru. Syariat umpamanya itu masalah furu, perbedaan para ulama, para mazhab-mazhab itu sudah begitu adanya. Tapi jangan punya keyakinan bahwa thariqah Tijani punya syariat sendiri. Gak boleh. Nggih? Gak boleh. Ini. Masalu nurihi kamiskatin walakin sabaqahu qauluhu ta'ala. Betul, di sini dikatakan wasofahu al-maulana azza wajal masalu nurihi kamiskat. Perumpamaan cahayanya itu kamiskat. Miskat itu umpamanya ada, nah itu ada lampu, ada lobang-lobang di antara cahaya yang menyinari, itu namanya miskat. Wahwa mithalun lidzalika nur wa laysa huwa nur nafsuhu wa kadzalika wasafahu rabbu. Jadi di sini dikatakan itu cuman perumpamaan, tapi Allah bukan nur itu sendiri. Yang ada itu asma Allah.
Zat Allah itu sesuatu yang sama sekali tidak bisa digambarkan dan dibayangkan. Maka jangan pernah menyebut bahwa Rasulullah itu merupakan zat Allah. Atau contohnya zat. Itu haram mutlak. Jazakallah khair. Ini maksudnya. Sini dikatakan, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsirin. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Al-Maidah 15 dan 16. Sini dikatakan, ya ahlal kitab, wahai para ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian utusan kami. Utusan kami itu yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun. Utusan kami itu menjelaskan kepada kalian banyak hal-hal yang telah disembunyikan oleh kalian. Rasulullah itu, utusan saya tahu apa-apa yang sudah disembunyikan oleh kalian dan akan dibongkar oleh utusan kami ini. Gitu. Mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsirin. Nah, ini yang Nabi itu menjelaskan apa-apa yang sudah disembunyikan oleh ahlul kitab. Salah satu contohnya yang disembunyikan adalah keterangan tentang Rasulullah. Wa ya'fu an katsirin, dan Rasulullah memaafkan atau membiarkan banyak hal. Maksudnya, selain apa-apa yang disembunyikan oleh ahlul kitab itu dikasih tahu oleh Rasulullah ini yang benar, ada juga keterangan yang sengaja nggak dibuka oleh Rasulullah. Artinya apa? Banyak ilmu-ilmu juga yang sudah ada di Taurat dan Injil yang belum dibuka oleh Rasulullah. Wa ya'fu an katsirin. Jadi dibiarkan dalam ketersembunyiannya itu. Dibiarkan dalam ketersembunyiannya itu. Ini. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin. Sungguh telah datang kepada kalian dari Allah cahaya Allah, kitab Allah yang jelas. Ini. Yahdi bihillahu man ittaba ridwanah. Dengan kitab itu Allah memberikan hidayah kepada siapa saja ittaba ridwanah, yang mengikuti keridhaan Allah. Subulas salam, pada jalan-jalan menuju keselamatan. Wa yukhrijuhum minad dhulumat, dan Allah juga mengeluarkan mereka minad dhulumat, dari kegelapan-kegelapan, ilan nuri, menuju ke cahaya. Biidnih, tentu dengan seizin Allah. Wa yahdihim, dan Allah juga memberikan hidayah kepada mereka ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Qala qad ja'akum. Sini dikatakan, Allah mengatakan qad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Itu di Al-Quran. Mimman ja'ana, yang datang itu dari siapa? Nah, ini. Jadi ada pertanyaan. Sungguh telah datang kepada kalian. Datang dari siapa? Rasulullah itu datangnya dari siapa? Ini. Taba'an minallah nurun wa kitabum mubin. Memang kalau dari Allah itu ada cahaya dan kitab mubinun yang jelas. Maka di sini dikatakan, idzan fannuru makhlukun min khalqillah wa laysa huwal khaliq. Jadi cahaya itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang lain, dan cahaya itu bukan Allah itu sendiri. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah
juga bersabda, ana lastu kahayatikum, innani abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskini. Aku ini, kata Rasulullah, tidak seperti kalian. Kalau malam, aku itu di sisi Tuhanku yang memberikan aku makan, dan Tuhanku langsung yang memberikan minum. Di satu sisi, Rasulullah menunjukkan kemanusiaan beliau sampai merasakan lapar, dan masyhur hadis Nabi yang mengatakan Rasulullah itu tidak jarang mengganjal perut beliau dengan batu saking laparnya. Gini boboten. Tapi dalam hadis hakikat begini, Rasulullah sendiri bilang, saya itu loh kalau malam dikasih makan oleh Allah dan dikasih minum. Ini maksudnya, inda rabbi yut'imuni wa yaskini. Fima ma'nal hadis, man yabitu indaman. Terus di sini, siapa yang bermalam itu, dan di samping siapa Nabi itu bermalam. Di sini dikatakan, Rabbi yut'imuni wa yaskini. Siapa yang bermalam dan di dekatnya siapa. Jadi sampai seolah-olah menunjukkan, memberikan pertanyaan untuk menggelitik akal kita. Fima law jazahul aklu wal aklu muqayyad bisyar'i fahada amrun ghaibiyun. Kalau penjelasan ini diutarakan, disampaikan oleh mereka yang tidak menerima ajaran thariqah, tentu kita akan tolak. Tapi yang menyampaikan ini justru cucunya Syekh Ahmad sendiri. Makanya saya bilang berani sekali. Ingat, kalau sesuatu itu bisa diterima akal, dan akal itu wal aklu muqayyadun bisyar'i, akal itu terikat dengan syariat, ada aturannya akal itu. Fahada amrun ghaibiyun. Sementara hadis di atas itu, Rasulullah kalau malam dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah, itu amrun ghaibiyun, kharijun an mafhumil akli. Itu sudah keluar dari pemahaman akal. Sudah keluar dari pemahaman akal. Rasulullah yang hadis seperti itu katanya beliau, itu keluar dari pemahaman akal. Terus bagaimana kita mau menjelaskan ke mereka yang tidak mengerti dengan thariqah? Guru kita Syekh Ahmad itu sudah ditalkin langsung oleh Rasulullah. Bahkan diizinin. Padahal sudah mengikuti hukum akal. Orang mati tidak mungkin bisa ketemu dengan yang hidup. Artinya kita jangan terlalu mengandalkan karomah-karomah yang kita dengar. Kenapa? Karena tidak jarang mereka yang sebenarnya memuja dengan pujaan yang benar, mengikuti, tapi salah dari akidahnya. Pengikutnya Nabi Isa, mereka itu saking takdimnya ke Nabi Isa. Nabi Isa itu hebat sekali, selalu membantu, penuh welas asih, bisa menyembuhkan yang sakit. Saking takdimnya ke Nabi Isa, kemudian oleh pengikut-pengikut, oleh generasi-generasi setelahnya itu, justru Nabi Isa saking ditakdimin sampai melebihi ketakdiman yang pantas diberikan oleh manusia kepada sesama manusia. Gitu bobotan. Itu Nabi Isa bisa digituin. Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, itu saking memuliakannya pengikutnya, jadi justru merusak akidah mereka. Maka di sini dikatakan, hati-hati murid Tijani, jangan sampai salah kalian memuliakan mbah saya, sampai kalian nanti merusak akidah kalian. Paham maksudnya? Ini yang bicara beliau. Jadi nanti jangan dikira Gus Zulfan sudah mulai bikin Ini Rasulullah bicara seperti itu, dikatakan hada amrun ghaibiyun kharijun an mafhumil akli wa kharijun anin nasi, dan itu sudah keluar dari konteks nas yang sebagaimana mestinya.
amrun mauqufun wala majala lil bahsi. Itu perkara yang sudah dicukupin aja dan tidak bisa didiskusikan secara ilmiah. Au ad-dukhul wal wudul li ma'rifatihi li'annahu la yudraku bil hissi, karena hal seperti itu tidak bisa dinalar dengan panca indera, tidak bisa dipahami dengan akal, tidak bisa dilihat secara langsung dan sebagainya. Tapi kan nanti mukasyafah, nanti bisa wusul. Ditanya juga, wusul itu artinya sampai mau kemana? Sekarang banyak orang supaya kita wusul kate nang ndi. Kita biar wusul ini. Wusul kan maaf. Mau wusul bagaimana? Orang dasar bisa wusul, syariatnya saja dilalaikan. Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas, innahu ahadun la syarika lahu fil mulki wala fil wujud mutlaqan wa inna ma aujadahum min ajli ma'rifati ay ma'rifati ahadiyatihi wa laysa wahidiyatihi. Ada ahadiyatullah, ada wahidiyatullah. Ahadiyatullah itu maksudnya kita sering mendengar ahadiyatun dan wahidiyatun. Ahadiyah itu keesaan Allah tanpa tanpa ada detailan lagi, sudah gitu Allah. Kalau wahidiyatullah, keesaan Allah dalam kerangka makna sifat dan asma. Umpamanya Allah Maha Pendengar. Kita para makhluk juga bisa mendengar, tapi kemaha pendengaran Allah itu berbeda dengan ketika kita makhluk mendengarkan. Allah Maha Melihat, kita juga bisa melihat. Tapi kita bisa melihat dengan batasan. Ketika ditutup, sudah nggak bisa melihat. Allah itu Maha Melihat tanpa butuh alat untuk melihat. Dan tidak ada satupun yang bisa menutup apa yang dilihat oleh Allah. Ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fal ibadah wal ubudiyah lahu wahdahu jalla wa ala wa lihada khuliqna. Juga ada istilah ibadatun dan ubudiyatun. Jangan sampai salah kita memahamin, ada ibadatun, ada ubudiyatun. Sebagai contoh, kita sujud. Sujud ini adalah ibadahnya. Ubudiyah itu bagaimana perasaan kita saat sujud. Apakah ketika kita sujud, syuur atau ubudiyah kepada Allah betul-betul menganggap diri ini sangat hina di hadapan Allah, atau cuman sujud karena itu menjadi syaratnya sholat saja. Itu ubudiyah. Jadi kalau ibadah itu perbuatan menyembah Allah, sementara ubudiyah adalah keadaan atau sikap bagi seorang hamba dalam menjalankan ibadah itu. Itu pemanaan yang gampangnya. Idza ittafaqna ala hadza fa innana ittafaqna ala syariah wa ittafaqna ala mizanis syar'i wal aql. Nah, ini sebelum beliau melanjutkan, kalau kita sudah sepakat tentang hal tersebut, tentang pentingnya syariat, dan kita juga sepakat kalau syariat itu tidak bisa lepas dari neraca akal. Karena kalau umpamanya orang yang akalnya lepas, dia nggak wajib sholat. Ketika orang yang akalnya sudah nggak ada, nggak wajib puasa. Jadi akal itu menjadi satu pertimbangan mutlak dalam syariat. Orang gila sudah lepas dia kewajiban sholat. Makanya penjenengan kalau mau bebas sholat, di sini dikatakan ma wafaqul akla wafaqus syar'a wa ma wafaqus syar'a wafaqul akla. Apa-apa yang sesuai dengan akal, maka itu sesuai dengan syariat. Dan apa-apa yang sesuai dengan syariat, itu sesuai dengan akal. Artinya, syariat Islam itu
tidak bisa dikatakan tidak masuk akal. Allah yang maha mengerti kita. Allah tahu kita. Standarnya ya akal kita. Sampai dikatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau sudah akalnya sudah nggak nyambung, kemudian kekuatannya nggak ada, sudah hilang. Termasuk ini juga bentuk rahmat Allah. Saya mungkin sering cerita. Sebagai contoh, kalau Allah itu tidak pernah memberikan beban pada kita di luar kemampuan kita, orang itu kalau sudah tidak kuat menahan rasa sakit, secara otomatis dia akan hilang sadar. Hilang sadar. Saya sering cerita ini. Saya pernah itu naik bis sampai terjun bis saya waktu di Banyuwangi. Merasakan kalau saya diangkat sama orang itu waktu tabrakan gitu. Diangkat, barang-barang diambil, tapi nggak rasa sakit sekali. Rasa sakitnya itu terasa ketika sudah di rumah sakit besoknya. Ketika digotong pas benturan itu, masuk jurang itu bis saya, itu nggak merasakan apa-apa. Itu satu contoh, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau badan kita sudah tidak mampu menahan sakit yang akan dirasa, sudah dihilangin sekalian rasa sadarnya. Tapi tetap merasa kalau diangkat. Ya akhirnya saya diangkat, tas saya hilang semua. Waktu itu tahun 2006 saya ingat sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Contoh. Faida arofa, maka jika arofa mengetahui al-insanu siapa manusia, annal kauna kullahu jamidun, bahwasanya alam semesta semua yang ada ini semuanya itu jamidun. Makna jamidun di sini maksudnya diem, enggak bergerak, ghairu mutaharrik, diem. Wa inna ma qudratullah wa siryani qayyumiyatihi hiya allati tuharrik. Tapi kita bisa bergerak, kita bisa menoleh, kita bisa melihat ke atas. Itu semua tidak lain karena kudratullah dan qayyumiyah. Qayyumiyah itu maksudnya penegakan Allah, pengurusan Allah, dan pengaturan dari Allah. Wa hadha huwa lubbut tauhid. Inilah inti dari tauhid. Ketika kita sudah meyakini kita ini bisa duduk di sini tidak lain karena Allah. Kita bisa ngaji karena Allah. Kita bisa nyemak karena Allah. Semuanya karena Allah. Ini lubbut tauhid. Bukan kita malah membanggakan diri. Kita semakin merasakan nikmat, kita semakin bersyukur. Semakin kita pandai, kita harus semakin bersyukur. Ini maksudnya. Wa hadza huwa alladzi taduru haulahu tariqatuna. Dan pada pelajaran inilah thariqah kita, thariqah Tijaniyah itu berada. Jani dengan tauhid yang benar. Wa min ajli hada, dan untuk tujuan ini, untuk tujuan tauhid yang benar, aujadallahul wilayata. Allah menjadikan kewalian atau menjadikan kekasihnya sebagai wali gitu. Jadi tujuannya wali tidak lain. Tujuan wali adalah untuk semakin mencerahkan muridnya atas kemahakuasaan Allah. Betapa banyak, ini kita harus perhatikan, betapa banyak waliullah, seorang guru yang justru menjadi hijab untuk tersambungnya seorang hamba kepada Allah. Saking memuliakannya kepada sang guru hingga lupa tentang kemuliaan Allah. Nah, ini hati-hati. Di sini maksudnya aujadallahu al-wilayata wal wilayah al-mutlaqah lahu azza wa jalla annahu huwal wali wa huwa min asma'ihi wa laysa min asma'ihi an-nabi awir rasul. Jadi sampai di sini kita bisa paham
bahwa salah satu inti atau pelajaran penting di dalam Thariqah Tijaniyah, ini katanya beliau Sidi Bashir, adalah kita semakin bisa mengesahkan Allah. Jangan terbalik. Kita justru naudzubillah lebih takut, lebih takdim kepada guru kita. Itu yang nggak diinginin. Bagaimana ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa sebagai contohnya, tapi generasi-generasi pengikut setelahnya justru menuhankan. Dan banyak itu juga, banyak lagi. Maka di dalam Thariqah Tijaniyah, qaul dari guru kita Syekh Ahmad yang menyatakan idza sami'tum anni syai'an fazinuhu bimizani syar'i dan seterusnya, itu landasan yang wajib kita pegang. Artinya apa? Supaya kita bisa bikin standar tentang syariat, maka kita wajib lebih pandai dan terus belajar masalah syariat. Allahumma sholli ala Muhammad. Tentang hadis Jabir yang tadi itu, saya dikasih makan oleh Tuhan saya dan dikasih minum oleh Tuhan saya. Penjelasannya lanjutannya, wala yajuzu al-kalam fi ilmil haqaiq illa idza kana al-insan mutamakkinan min ilmi syariah. Tidak boleh membicarakan ilmu-ilmu hakikat kecuali oleh orang yang sudah mantap jejak ilmu syariatnya. Hatta la tanzalika qadamuhu, agar supaya kakinya tidak tergelincir fi ilmil batin, masuk dalam ranah ilmu batin. Wa yahtalitu ala sahibihi, kemudian menjadi rancu ala sahibihi pada orang yang belajar hakikat itu, fala ya'rifu awwalahu min akhirih, hingga nggak tahu mana bidayahnya dan mana nihayahnya, nggak tahu antara awalan dan akhiran, rancu sudah, nggak paham kalau orang yang tidak jejak ilmu syariatnya. Warubbama yadkhulu fi ibsadi akidatihi, dan bisa jadi hal yang demikian itu bisa merusak akidahnya. Terlalu condong, terlalu suka baca manakib, kelepain saya ngaji Al-Quran, terlalu sering baca manakib, bahkan bisa tiap minggu atau setiap hari, ngaji Qurannya cuman Ramadan. Umpama saya tidak melarang manakibnya bagus, tapi kalau manakib saja sudah dianggap baik, mulia, apalagi Al-Quran. Ini maksudnya. Ini teguran bukan dari saya, dari beliau langsung, agar supaya wa rubbama yadkhulu fi ibsadi akidatihi wa kasirun min ahlil ilmi, dan banyak sekali orang yang berilmu itu man qad zallat qadamuhu, orang yang kakinya itu sudah tergelincir, maksudnya akidahnya tergelincir, wa yadunnun, dan mereka itu menyangka anfusahum, pada diri mereka, qad wasalu, mereka sudah nyangka kalau mereka itu sudah wusul, walakin aina wasalu, tapi lo tahu deh Pak Kemah, tapi nggak tahu kemana usulnya. Warubbama wasalu ila sokarin. Sokarin itu secara bahasa artinya elang. Tapi setelah saya tanya maksudnya, mungkin saja dia itu sampai ke sesuatu yang secara dohir kelihatannya istimewa, padahal bukan inti, dan itu makna yang semu. Ketika sudah sering, umpamanya, makin banyak orang yang segan ke dia, makin banyak didatengin oleh pejabat, merasa dirinya sudah usul. Ini. Padahal bukan itu. Banyak orang yang mengira, wah dengan wiritan ini, bismillah, lancar. Masalah hutang gitu gampang.
Mau nyarang hujan, bisa. Menyangka sudah usul, dikira itu usul. Bukan. Sudah menyelesaikan puasa 3 tahun berturut-turut siang malam. Alhamdulillah sudah melaksanakan puasa 3 tahun berturut-turut. Sudah menganggap diri? Bukan begitu usul. Ya kalau bahasa kita, depak ngemah. Kalau bahasa Jawanya gitu istilahnya. Menganggap diri sudah usul nang ndi. Artinya murid Tijani tidak usah terlalu tercengak. Apa? Tercengak itu bahasa Jawanya tercengak itu apa? Kurang kalau kaget kurang bagaimana? Tercengak. Waduh, hebat sekali. Kerja tercengak melihat orang yang waduh, kok sepertinya kelihatan sakti, kelihatan belum kagum dan sebagainya. Terus apa saya baca, mintalah amalan. Bismillah. Semua wiritan dalam Thariqah Tijaniyah itu semuanya landasannya syariat. Jazakallah khair. Yakinkan, mantapkan bimbingan guru kita. Bagaimana caranya? Semakin mempelajari dan mendalami syariat. Mudah-mudahan kita sebagai murid Tijani bisa semakin memahami inti dari ajaran Thariqah Tijani. Jangan sampai kita salah paham, apalagi sampai tergelincir. Ini wasiat langsung dari cucu beliau Siti Basir. Al-Fatihah. Jazakallah khair.